Boleh. Jadi jangan khawatirkan jemaah soalan kalau postingan itu adalah postingan yang membuat merusak, maldorot, baru berdosa. Kalau postingannya maksiat, kena dosanya nggak? Kena dosanya. Tapi kalau postingannya manfaat, itu dapat pahala jariah buat kita semua. Awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'ali ya bar ya Muliakan Ibu Liza Narisanti dan semua pihak yang gak bisa kami sebut satu persatu. Yang besar tadi himbau dengan gelar, yang kecil tadi sebut dengan nama. Insya Allah kita semua sama-sama mulianya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar. Alhamdulillah al-malikul jabbar. Alhamdulillahi Allahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali pagi ini dengan zikir pagi bersama-sama. Salah satunya Sayyidul Istighfar. Hafal ya hadirin, Allahumma anta rabbi. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, wajah-wajah ahli syurganya Allah yang mudah-mudahan terus dimuliakan Allah. Sehat semua ya jemaah. Masya Allah, bersyukur pada Allah banyak-banyak. Kalimat itu sabda Rasulullah, simple, ringan, tapi sangat powerful, memberatkan timbangan kebaikan. Sabda Nabi, kalimat itu adalah Alhamdulillah. Makanya sering-seringlah mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Satu doa yang sedari lama kita selalu minta kepada Allah, mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai nanti kita diwafatkan husnul khatimah. Kedua kalinya, sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling kita cinta, manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan besar dari kita yang selama ini mencintai beliau, meneladani beliau, mudah-mudahan kelak kita dibangkitkan dalam barisan orang-orang yang mencintai beliau. Kelak kita akan dapat syafaatnya dari beliau, dan kita kelak akan dapat pengakuan dari beliau bahwa kita adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini berbahagia kami dibersamai oleh hadirin yang Masya Allah, tabarakallah, seragamnya putih-putih semua, kayak mau berangkat haji. Insya Allah semuanya calon jamaah haji, calon jamaah umroh yang sudah berangkat lagi insya Allah. Dan jamaah yang belum amin, mudah-mudahan juga insya Allah berangkat semuanya. Kenapa kok amin itu simple? Tapi kadang kita di majelis ilmu lupa bilang amin. Padahal itu kalimat yang mudah. Dan hadirin, amin, ini kalimat cuma terdiri dari kurang lebih 5-6 huruf. Amin. A-A-M-I-I-N. Tapi dengan kalimat
amin itu powerfulnya luar biasa. Dengan kalimat amin, Allah bisa mengabulkan yang tadinya nggak terlihat oleh kasat mata. Dengan kalimat amin, yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Semua itu atas pertolongan Allah. Maka terus jemaah, jadikan semangat. Insya Allah 2023 berangkat umroh, 2024 besok yang belum haji berangkat haji. Kita ngaji dulu ya jemaah. Quran surah Ali Imran ayat 8 sampai ayat 9. Ayo dibuka, kita belajar bareng, lalu kita terus ngaji bareng. Ali Imran itu surah nomor yang ketiga. Ayatnya ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ayat 8 sampai ayat yang 9. Sudah? Udah ketemu ya hadirin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allahumma arhamna bil Quran. Apa rasanya setelah kita mengawali ngaji dengan membaca Al-Quran? Jauh lebih tenang hatinya jemaah? Alhamdulillah. Salah satu kenapa Al-Quran itu termasuk sesuatu yang bisa jadi syifa'ul lima fis sudur. Karena setiap bacaan yang dibaca bukan cuma menenangkan, tapi membuat hati semakin tentram dan nyaman. Membuat sembuh dari apa yang selama ini dikhawatirkan. Membuat hilang dan menjauh dari penyakit-penyakit yang ditakuti selama ini. Makanya ada ayat, Quran itu bukan cuma hudan linnas, tapi Quran itu punya sifat. Satu sifatnya salah satunya adalah Quran syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu syifa'un. Apa arti syifa? Bukan cuma obat. Kalau minum obat belum tentu sembuh, betul? Bukan cuma obat, tapi syifa itu artinya penyembuh. Syifa artinya apa? Jadi kalau mau sembuh, sembuhlah bersama Al-Quran. Kali ini tema kita istiqomah di jalan Allah. Kita akan turunkan ayat-ayat dari Al-Quran. Apa yang kiranya membuat kita nanti istiqomah di jalan Allah. Jemaah, salah satunya ayat yang tadi kita baca. Simak artinya bersama-sama. Adalah mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi ada seorang hamba yang terus meminta kepada Rabb-Nya, dan itu mudah-mudahan kita, dan itu mudah-mudahan anak cucu kita, adalah yang dipinta mereka tentang, ya Allah, jangan kami Engkau kembalikan kepada masa jahiliyah setelah kami Engkau beri hidayah. Jamaah yang dirahmati Allah, hidayah itu mahal.
Nggak semua dapat hidayah. Betapapun banyaknya uang yang jamaah punya, hidayah nggak akan pernah bisa dibeli. Ada seorang anak solihnya luar biasa. Hafal Quran 30 juz, hafal banyak matan hadis. Fasih lisannya membaca Al-Quran. Namun sayang seribu sayang, orang tua beliau adalah seorang penjudi. Ibunda beliau adalah seorang, mohon maaf, orang yang tahu sendiri menjajakan dirinya kepada laki-laki hidup. Terus anaknya lama-lama berdoa. Terus anaknya nggak pernah bosan meminta kepada Allah supaya orang tuanya diberi hidayah. Lagi-lagi jamaah, ternyata hidayah itu mahal. Sekalipun anak ini salih, orang tuanya belum tentu tertular kesalihannya. Sekalipun anak ini anak yang baik, ibundanya belum tentu ikut kebaikan anaknya. Punya usut, cerita ini berlanjut. Ayahnya mati dalam keadaan masih berjudi, lalu ibunya kemudian mati dalam keadaan menjajakkan dirinya kepada laki-laki hidung belang. Saat ada gempa, di mana gempa itu menghancurkan tempat di mana pasangan ini berbuat maksiat sama Allah. Ingat selalu hadirin, iman mahal. Hidayah Allah beri hadiah. Gak ada yang bisa menjual belikan iman, gak ada yang bisa menjual belikan hidayah. Sekalipun jamaah punya uang betapapun banyaknya. Karena hidayah itu mutlak punya Allah, tugas kita menjemput. Diulangi, hidayah mutlak punya siapa? Tugas kita harus jemput. Hidayah itu gak ditunggu. Kenapa kok belum sholat? Ntar belum dapat hidayah. Dia harus jemput jamaah. Bersegera menjemput hidayah, caranya nanti kita turunkan ayat-ayat ini. Salah satunya nanti dari bahasan besar, kita punya 3 yang mau dibahas. Rumus istiqomah di jalan Allah. Yang pertama, selalulah mohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, paksakan terus beramal salih. Saya ulangi jemaah, 3 cara supaya istiqomah sampai husnul khatimah. Mudah-mudahan amin. Yang pertama, mohon pertolongan terus kepada Allah. Yang kedua, paksakan berbuat kebaikan. Yang ketiga, cari teman yang salih, teman yang salihah. Ini 3 cara supaya kita istiqomah, mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Yang pertama, istiqomah itu ternyata butuh mohon pertolongan kepada Allah. Pernah jamaah suatu ketika Rasulullah SAW diam di rumahnya daripada Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Diamnya Nabi itu berzikir kepada Allah. Salah satu zikir favoritnya yang nanti jamaah akan bawa sebagai kado, hadiah dari kami. Kado ini nggak akan kadaluarsa, kado ini nggak akan pernah basi. Jamaah bisa bawa kado ini seumur hidup, bahkan sampai jamaah nanti wariskan kepada anak cucu keturunan jamaah semuanya. Kado ini hadis Nabi, sebuah cerita dari Ummu Salamah ketika Ummu Salamah ditanya seorang laki-laki. Ya Ummul Mukminin, ketika Rasulullah ke rumah engkau wahai ibunda, apa yang sering beliau bisikkan di dalam lisan? Wahai Ummul Mukminin, ketika Rasulullah di rumah Anda, apa yang paling sering beliau lisankan dalam zikir? Lalu Ummu Salamah jawab satu hal yang kalau bisa ini jadi kado selamanya jemaah. Ummu Salamah berkata, adalah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah di rumah saya, satu doa yang sering beliau ulang-ulang dan sering beliau mintakan kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Ternyata jemaah udah hafal semuanya ya. Ayo jemaah yang belum hafal, kami pimpin, pegang, hafalkan, bawa pulang, jadikan kado. Jadi nanti kalau suaminya nanya, anaknya nanya, orang tuanya nanya, tadi kamu belajar apa sama ngaji di RSDIH, sama kawan-kawan majelis taklim? Jawab, ada hadiah, hadiahnya adalah, coba ditiru jemaah. Ya muqallibal qulub, 1, 2, 3. Ya muqallibal tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Diulang 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Dua. 3. Terakhir. Minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati. Sabbit, kokohkan, kuatkan, teguhkan qalbi, hati kami ya Allah, ala dini, atas agamamu ya Allah. Kenapa Rasulullah sering baca doa itu? Ummu Salamah pernah nanya, ya Rasulullah, mengapa engkau sering membaca doa tersebut? Rasul jawab, wahai istriku sayang, sungguh hati manusia itu gampang berbolak-balik. Hati manusia itu bahkan lebih cepat berbolak-balik daripada air yang lagi mendidih. Air mendidih, bergejolak, gampang naik turunnya. Iman seorang hamba gampang naik turunnya. Lalu Nabi bersabda, manusia itu paginya bisa beriman, sorenya bisa kufur. Sorenya beriman, paginya bisa kufur. Paginya ngaji, malamnya bisa lupa atas apa yang selama ini dia pelajari. Makanya penting untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah supaya istiqomah di jalan hijrah, istiqomah sampai husnul khatimah. Poin yang pertama, minta sama Allah. Jemaah tahu, ada sahabat Nabi itu belajar bareng Nabi. Awalnya beliau sahabat. Kurang apa nih jemaah? Ada seorang sahabat, gurunya Nabi. Dosennya adalah Rasulullah. Beliau membersamai Rasulullah. Beliau hidup bareng Rasulullah. Beliau memandang wajahnya kepada pandangan wajahnya Rasulullah. Beliau membersamai hari-hari bersama Rasulullah. Tinggal satu kota bersama Rasulullah. Hidup semasa bersama Rasulullah. Suatu ketika sahabat ini ikut berjihad. Dalam fase jihadnya, sahabat ini pernah tertembas pedang daripada tangannya sampai tangannya putus. Lalu dari beberapa bagian badannya terkena sayatan-sayatan. Kemudian beliau sakitnya luar biasa. Beliau di dalam rumahnya melihat tangannya yang sudah sakit. Kesakitan itu semakin membuat beliau gak benar-benar bisa konsentrasi. Akhirnya beliau mengambil tombak dan beliau menusukkan tombak itu ke jantungnya. Beliau membunuh diri beliau sendiri. Kurang apa jemaah beliau? Hidup semasa sama Nabi. Gurunya Nabi. Dibersamai Nabi, tapi lagi-lagi ternyata tentang istiqomah ini benar-benar pertolongan Allah. Jamaah datang ke sini, tolong dijawab, itu karena jamaah atau karena pertolongan Allah? Siapa yang membuat roda kendaraan kita sampai ke Masjid RSJIH, itu pertolongan Allah atau karena diri sendiri? Siapa yang menggetarkan tangan ini ikut untuk men-share atau menonton tayangan ini, tangan ini atau pertolongan Allah? Siapa yang membuat bisa kita jadi seorang hamba yang istiqomah? Diri kita atau pertolongan Allah? Semua, yang paling utama pertolongan Allah. Makanya ayat ini nanti kalimatnya adalah kalimat meminta kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kembalikan kami kepada kesesatan. Ya Allah, saya sudah hijrah, jangan balikin kami lagi ke masa-masa itu. Ya Allah, saya sudah tobat, jangan saya dikembalikan ke masa itu. Zaman sahabat Nabi, emang jamaah kira nggak ada yang ikut jahiliyah. Emang dikira zaman sahabat Nabi belum ada orang yang pernah membenci Nabi. Nabi orang mulia, dicinta oleh Allah. Tapi yang paling berat ujian. Pernah ada satu laki-laki benci banget sama Rasulullah. Laki-laki ini tinggi, besar, kekar. Laki-laki ini punya power di Mekah waktu itu. Dan dalam beberapa asar, laki-laki ini kalau naik kuda, kakinya nepak di tanah. Saking tinggi, besar, gagahnya laki-laki ini. Setiap pagi, aktivitas yang salah satu dilakukan laki-laki ini,
Salah satunya aktivitas beliau adalah mengasah pedang hingga tajam, setajam luar biasa yang beliau tujukan untuk memenggal leher Nabi. Tiap pagi jemaah, diasah pedangnya. Wahai, kenapa kamu laki-laki mengasah pedang itu? Saya ingin pisahkan kepala Muhammad dari badannya. Itu terjadi. Laki-laki ini pada awalnya membangun gandum, membuat gandumnya dibuat seperti berhala. Kalau waktu beliau nggak kenyang, beliau sembah, waktu beliau lapar, berhalanya dimakan sama beliau. Tapi ingat jemaah, laki-laki yang dulu membenci Nabi, laki-laki yang ingin membunuh Nabi, laki-laki yang sangat nggak suka sama dakwahnya Nabi, pada akhirnya beliau adalah jadi laki-laki nomor 2 yang paling dicintai Rasulullah, laki-laki yang sekarang makamnya ada di sebelah Sayyidina Abu Bakar, ada di sebelah Rasulullah Muhammad SAW. Laki-laki yang dulu membenci Nabi, lalu wafat dalam keadaan baik mencintai Nabi dan dalam keadaan husnul khatimah, bernama Sayyiduna Umar bin Khattab. Pernah kebayang bahwa laki-laki yang dulu benci Nabi akhirnya jadi laki-laki yang paling dicintai Nabi? Hal yang sama bisa terjadi sama kita jemaah. Kita dulu yang jauh dari Allah, kita yang pernah salah jalan, kita yang pernah bermaksiat sama Allah, kita yang pernah memfasilitasi keburukan, kita yang pernah bisnis di jalan yang gak enak kalau kita sebut, saking dosanya. Dan kita tahu, kita sadar masa lalu kita penuh dengan gelimang dosa. Tapi ingat, Allah semakin dipinta, semakin suka. Beda sama hamba. Ud'uni astajib lakum. Hambaku, ud'uni, ayo banyak berdoa kalian. Minta kalian kepadaku, astajib lakum. Aku perkenankan semua doa-doa kalian. Jemaah minta sama manusia, sekali dikasih. Mbak minta gula, dikasih. Yang kedua, Mbak minta gula, dikasih. Yang ketiga, Mbak minta gula. Minta, beli. Itulah manusia, makin sering dipinta, makin sering membuat kita kecewa. Tapi Allah makin sering dipinta, semakin membuat kita bahagia. Dan Allah kalau sudah memberi, kalimatnya nggak pernah kalimat seperti manusia. Manusia itu kalau udah ngasih, kalimatnya, loh kemarin kan udah. Mbak, kemarin minta gula, masa sekarang minta gula lagi? Kemarin kan udah saya kasih, itu manusia. Kalau Allah, seketika Allah memberi kepada seorang hamba, kalimat Allah nggak pernah, hambaku sudah aku kasih ya, jangan minta lagi, nggak pernah kayak gitu. Tapi Allah kalau sudah memberi seorang hamba, kalimatnya, hambaku sayang, ini permintaanmu, aku perkenankan, lalu kamu mau apa lagi? Ya Allah, hamba pengen ya Allah hidup tenang, ini ketenangan aku hadirkan, mau apa lagi? Ya Allah, ingin jadi ibu sabar, ibu yang paling sabar. Suaminya neko-neko ya tetap sabar, anaknya durhaka ya tetap sabar, rezekinya lagi kurang ya tetap sabar. Ya Allah, kasih kesabaran buat hamba. Udah dikasih, Allah bertanya lagi, mau apa lagi? Ya Allah, minta tentang dunianya minta. Kalau yang belum punya rumah, semoga dianugerahi rumah. Yang belum menikah, mudah-mudahan tahun ini menikah. Kalimat itu kalimat permintaan. Ketika Allah kabulkan, sudah ya, kamu sudah punya pasangan, rumah, kendaraan. Lalu apalagi yang kamu mau? Itu Allah. Allah itu kalau memberi kepada setiap hamba, yang ditanya Allah, lalu mau apa? Makanya minta sama Allah. Termasuk minta istiqomah sampai husnul. Nomor 1, minta sama Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW orang yang paling banyak memintanya. Waktu di Padang Arafah, 9 Zulhijjah, Rasulullah pakai kain ihram. 2 lembar berwarna putih. Sahabat ikut berhaji bersama Rasulullah ketika itu. Tahun terakhir Rasulullah berhaji. Ketika Rasulullah SAW berhaji jemaah, di Padang Arafah, sejak berkumandang azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi sholat zuhur, lalu Nabi berkhutbah, khutbah Arafah. Setelah Nabi turun dari mimbar khutbah Arafah, Nabi mengangkat tangannya sampai maghrib.
Allah Akbar. Jamak, qasar, takdim, sholatnya di jamak, di awal. Dan beliau berdoa dari zuhur sampai maghrib, tangannya terus menengadah ke langit. Kapan Rasulullah capek, tangan satunya turun, tangan satunya tetap menengadah ke langit, meminta kepada Allah. Tangan yang ini capek, yang kanan yang naik, satunya turun. Kapan dua-duanya sudah full energi lagi, naik lagi. Makanya Nabi bersabda, siapa yang tidak sedang berhaji, hendaknya dia berpuasa, disebut dengan puasa Arafah. Tapi bagi yang haji, tidak dianjurkan puasa Arafah. Bahkan naha Rasulullah an saumi Arafah bi Arafah. Rasulullah melarang puasa Arafah di padang Arafah. Kenapa kok orang yang lagi haji nggak boleh puasa Arafah? Bahkan Rasul melarangnya karena butuh energi untuk berdoa. Berapa lama jamaah pernah berdoa? Kadang-kadang kita baru minta sebentar, kita udah bingung. Minta apa lagi ya? Atau ketika kita seringnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Doanya begini. Ya Allah, ku tahu engkau pasti paham apa yang ku mau. Atau lamaan Ustaz. Ya Allah, doaku seperti kemarin ya. Amin. Langsung pergi gitu. Mana jamaah? Mana benar sungguh-sungguhnya kita saat meminta kepada Allah? Bukankah Allah yang memberitahu? Coba dibuka Al-Baqarah ayat 186. Bukankah Allah yang membagi tahu kepada kita Al-Baqarah 186? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bihi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya tentang aku, anni fa inni qarib, jawab aku dekat. Hadirin, Allah tuh lebih dekat dari urat nadi yang menempel di leher kita. Allah lebih dekat bahkan dari jantung yang ada dalam tubuh kita. Bahkan Allah lebih dekat dari nyawa kita yang ada dalam tubuh kita, hadirin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hambaku, kenapa kamu sering nangis? Kan ada aku. Hambaku, kenapa kok kamu sering gelisah? Ada aku kok. Hambaku, kamu tuh kenapa sering malam-malam overthinking? Ada aku. Hambaku, kamu tuh kenapa kok takut atas sesuatu yang terjadi? Bukankah ada aku yang siap memberi takdir terbaik untukmu, aku yang siap menggantikan yang lebih baik dari apa yang hilang darimu, dan aku akan memberi hadiah surga, tempat sebaik-baik kembalimu. Kenapa masih khawatir? Jemaah coba dipikir lagi deh. Ketidakriduan kita akan sesuatu itu menjadikan murka Allah datang sama kita. Maka coba belajar setelah minta sama Allah supaya istiqomah, nanti hantaman yang datang, badai yang menerpa, ujian yang menghantam diri kita, yakini baik-baik apapun yang datangnya dari Allah itu pasti yang terbaik. Ada kisah, kalau pernah dengar anggap murojaah, kalau baru pernah dengar anggap ini menjadi ilmu baru buat bersama. Ada seorang jamaah daripada jari kelingkingnya ini putus. Karena dia masuk hutan. Ketika dia masuk hutan, jari kelingkingnya terkena daripada sesuatu yang membahayakan sehingga harus putus. Ajudan yang membersamainya bilang, apapun dari Allah kalau sudah terjadi pasti yang terbaik. Sang raja yang jarinya putus ini gak terima jamaah. Loh, kamu ini gimana? Kok jari kelingking saya putus dibilang yang terbaik? Iya wahai raja.
Kalau Tuan Raja mendapatkan entah baik, entah buruk, itu pasti yang terbaik dari Allah. Sang Raja nggak terima, keluar dari hutan, dia bilang sama beberapa ajudan-ajudannya, tolong penjarakan orang ini yang bilang katanya jari kelingkingku putus adalah yang terbaik, penjarakan dia. Akhirnya dia pun dipenjara, nggak lagi-lagi ikut berburu ke tengah hutan bersama sang raja. Setelah sang raja ini diperban dan apa segala macam, sang raja sama beberapa orang masuk ke tengah hutan. Di tengah hutan jamaah, dia kembali berburu binatang buruan. Dia dapati ada tempat yang lebih indah menurutnya. Begitu dia masuk, ternyata dia masuk kena jebakan perangkap. Perangkap dari suatu suku. Suku ini adalah suku kanibal. Tapi punya syarat. Sesiapa yang cacat, maka dia nggak akan dimakan. Syaratnya, kalau cacat nggak dimakan. Ternyata sang raja sama 3 ajudannya tertangkap di sebuah perangkap milik suku kanibal tersebut. Begitu sampai semuanya diperiksa dari 4 orang ini jamaah. 3-nya sempurna, dia akan disantap menjadi santapan makan malam suku kanibal tersebut. Sedangkan sang raja yang kelingkingnya ini tiada, lolos, disilahkan pulang kembali ke daerah beliau. Akhirnya sang raja pulang sendirian. Dia pun sampaikan kepada seluruh ajudan-ajudannya, wahai ajudan, keluarkan dia yang ada dalam penjara. Wahai Tuan Raja, baru kemarin dia masuk penjara, kenapa langsung dikeluarin? Sungguh benar apa yang dia katakan, apa yang terjadi dari Allah pastilah yang terbaik. Keluarkan dia. Dia pun keluar. Setelah keluar, dia bertanya-tanya, wahai Tuan Raja, kenapa engkau keluarkan? Lalu sang raja menjawab, benar apa katamu, semua dari Allah pasti yang terbaik. Aku baru saja tertangkap perangkap suku kanibal. Beliau mensyaratkan, jika sempurna akan menjadi santapan makan malam, jika cacat akan dikembalikan dan dilepaskan. Dan ternyata benar, karena kelingkingku ini justru menyelamatkan diriku. Wahai kamu, kenapa kamu terus kemudian rela ketika aku penjarakan dirimu? Kata beliau, wahai Tuan Raja, saya juga berterima kasih kepada Anda. Kenapa kamu berterima kasih kepada saya? Karena saya di penjara, saya tidak ikut berburu bersama Anda. Kalau saya ikut berburu bersama Anda, saya juga akan jadi santapan. Itulah, di penjara pun pasti yang terbaik menurut Allah. Seperti itulah hidup. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Apa yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut apa yang baik buat kita belum tentu baik menurut Allah. Boleh jadi yang buruk menurut kita adalah yang baik menurut hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Belajar untuk semangat meminta sama Allah, lalu memperbaiki diri kita dengan baik sangka kepada Allah. Jamaah majelis taklim Samara, Sakinah, Mawaddah, Warahmah, mohon berkenan dengan segala hormat, boleh maju lagi jemaah, biar yang di luar bisa masuk. Boleh maju lagi. Oh iya. 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 Sehat ibu, lancar berkah, silakan. Yang pertama, kembali lagi, rumus supaya istiqomah di jalan Allah sampai mudah-mudahan kita bersama husnul khatimah. Yang pertama, mintalah kepada Allah. Semakin Allah dipinta, semakin Allah suka. Semakin makhluk itu dipinta, semakin membuat kita kecewa. Nomor 2, rumus supaya istiqomah sampai nanti diwafatkan mudah-mudahan husnul khatimah. Apa rumus yang kedua? Paksakan dalam kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau jamaah mendapati Yogyakarta lagi hujan, tukang bakso, tukang mie ayam lewat. Kita beli bakso, ketambahan lagi ada mie ayamnya. Setelah itu kenyang, suasana masih hujan. Ditambah sejuknya luar biasa.
Lihat bantal, kasur, guling, enaknya ngapain? Tidur. Apa yang membuat hadirin mau datang ke kajian? Apa yang membuat hadirin terus mau menimba ilmu bareng-bareng, belajar bersama-sama? Apakah salah satunya itu disebabkan karena kita lagi sibuk-sibuknya terus meluangkan? Atau memang benar-benar seperti yang tadi, dia meniatkan dalam hati. Dia saat meniatkan dalam hati itu udah perjuangan. Orang mau datang ke majelis ilmu itu sudah berjuang. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada orang sampai bisa datang ke majelis ilmu, perjuangan itu Allah yang janjikan. Siapa yang datang ke majelis ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurganya Allah. Insya Allah di saat yang lain antri, jamaah dapat jalur VVIP. Di saat yang lain macet, jamaah punya jalur khusus. Dikawal malaikat. Foredernya foreder malaikat. Kok dia bisa jalurnya cepat masuk surga? Jawabannya satu, sabda Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau kamu datang ke majelis ilmu, Allah mudahkan kamu masuk ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah, belajar paksain. Kebaikan itu harus dipaksain. Lama-lama terbiasa. Setelah terbiasa, lama-lama jadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan, lama-lama jadi karakter. Orang yang udah punya karakter, saat dia benar-benar memegang karakternya, semuanya adalah kebaikan. Saat tertinggal, ada yang kurang. Pasti kayak gitu. Kalau nggak ngaji dalam satu pekan, ada yang hilang. Kenapa ya? Kok ada yang kurang ya? Ternyata dia nggak ngaji dalam sepekan. Hadirin, kita punya 1 jam 24 jam, betul? 7 hari dalam sepekan, betul? 7 kali 24 jam itu 168 jam. 168 jam itu, masa kita nggak punya 1 jam untuk ngaji? Udah jauh kita ngejar dunia. Ingat selalu, jangan sampai kita mengejar mati-matian sesuatu yang nggak dibawa mati. Kita mati-matian mengejar dunia, tapi ingat, ternyata qadarullah ma syaa fa'al, apa yang dikejar selama ini gak dibawanya mati. Dibawa mati Ustadz? Ya betul. Kapan dibawa mati? Saat dipakai ikut beramal salih. Mobilnya akan bersaksi, motornya akan bersaksi, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah saat dia dibawa ngaji. Makanya mobil bagus parkirnya jangan cuma di mall. Mobil bagus parkirnya jangan cuma di tempat wisata. Besok malaikat begitu screening catatan-catatan amaliyah, dikasih mobil. Kemana saja mobilnya pergi? Mall. Allah terus bilang lagi, coba kamu cek lagi, ada nggak yang dibawa ke masjid? Ada ya Allah. Kapan? Keterangannya saat disolatkan. Ngeri kan jadi? Kalau saat disolatkan kan ngeri. Pakai mobil untuk ngaji. Punya tas bagus, jangan cuma ditaruh di lemari. Ini mobil khusus ya jemaah, yang punya banyak tas, yang punya banyak gamis. Dan kalau kondangan, padahal bajunya ada 5 lemari, kalau kondangan bilang ke suaminya, papa, mama nggak punya baju. Yang kalau pergi, tasnya harus matching. Pokoknya kalau bajunya putih, mobilnya putih, sepatunya putih, sandalnya putih, tasnya putih. Boleh nggak? Boleh. Silahkan memiliki kebahagiaan dari percikan dunia. Tapi ingat, semua akan dipintai pertanggung. Ibu punya rumah 5. Apakah setiap malam itu rumah digilir? Ibu punya tas 10. Apakah setiap hari ganti-ganti tas itu? Ibunda hadirin semua punya sepatu 2 pasang. Apakah 2 pasangnya terus dipakai? Kan belum tentu. Biasanya yang dipakai, apalagi kalau jumlahnya sampai 10, itu cuma 1 dari 10 dipilih yang paling nyaman, yang paling bagus, yang paling oke, dipakai. Terus saja begitu. Sisanya dibiarkan diam dalam lemari. Padahal, Masya Allah, kalau 1 tas itu dijual, mungkin ada yang harganya bisa 1 kali umroh. Mungkin kalau tas itu dijual, ada yang bisa harganya setara dengan 2 kali umroh.
Kalau mungkin bahkan ada yang lebih daripada itu. Tapi kenapa kadang terlalu mencintai jemaah? Kadangkala itulah tipu daya dunia. Kadang kita terlalu mencintai dunia sampai lupa hakikat yang sesungguhnya sebagai seorang hamba. Apa hakikatnya hamba? Hakikatnya hamba adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat buat orang lain. Maka mulai sekarang siap beri manfaat buat orang lain. Berilah manfaat semampunya. Paksakan berbuat baik. Karena kalau kita nggak berbuat baik dengan cara dipaksain, nanti lama-lama kita kena yang namanya penyakit M. Apa penyakit M? Malas. Sholat yang harusnya tepat waktu, cuma gara-gara satu dan lain hal, malas, nanti dulu deh. Apakah syaitan membiarkan kita nanti itu cuma 2 menit? Enggak. Kalau jamaah sudah terdengar azan, lalu jamaah bilang nanti, syaitan itu akan nunda jamaah bukan 2 menit, bukan 3 menit, bukan 5 menit. Allah akan buat zuhur yang harusnya setengah 12, jamaah sholatnya setengah 3. Jamaah akan dibuat asar yang harusnya jam 3, jamaah sholat asarnya setengah 6. Bahkan parahnya, jamaah yang harusnya sholat isyanya jam 7 malam, jamaah sholat isya 2 menit sebelum azan subuh. Na'udzubillah. Kadangkala itu terjadi, cuma gara-gara 3 kalimat. Nanti, tapi, kose. Kalimat itu. Kalimat bahaya di jamaah. Makanya nomor 2, supaya istiqomah sampai kita mudah-mudahan husnul khatimah, caranya yang nomor 2 adalah paksakan. Caranya apa? Paksakan untuk beramal salih. Paksain datang ke kajian. Paksain bersedekah. Paksain berderma. Paksain sholat on time. Paksain untuk ikut mencatat faidah. Paksain posting yang baik-baik. Coba lihat handphonenya. Apa yang hari ini mungkin faidah yang udah diupload. Udah ada faidah yang diupload. Jemaah jangan lupa, udara, saat status itu mengudara, di udara tuh dia kadang nggak tahu mencarnya ke siapa. Status jamaah tuh boleh jadi di screenshot sama orang, dia ngeposting lagi, re-upload lagi dari apa yang jamaah upload. Saat terunggah ke sosial media, ada yang nonton. Jamaah mungkin melihatnya, dikit Ustadz, yang nonton berapa? 20 ibu, bapak, teman-teman, anak-anak muda Wonosobo, anak-anak muda Yogyakarta yang disayang Allah. Kebayang di Wonosobo. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau jamaah melihat, itu status jamaah mungkin 20 orang. Tapi kalau 20 orang jamaah undang masuk ke dalam rumah jamaah, kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Jadi jangan lihat banyak atau sedikitnya orang yang menonton status, menonton tayangan. Lihat seberapa besar manfaat yang kita posting. Oh, handphonenya? Buka handphone. Update status bareng-bareng. Udah belum? Update status. Tulis di situ. Subhanallah. Wa bihamdi. Subhanallah. Posting. Jamaah akan dapat multi level pahala yang jamaah sambil diam datang pahala ditransfer ke jamaah karena setiap orang yang nonton pasti baca subhanallah wa bihamdi subhanallah. Hadirin jamaah dirahmati Allah, paksain upload yang baik, tulis yang baik-baik. Jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada cerita jamaah dirahmati Allah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap, ini kerennya Rasulullah dengan ucapan ini jemaah. Jadi Rasulullah SAW pernah mengucap di hadapan para sahabat. Satu kalimat yang Nabi sampaikan tuh simple. Tapi di sahabat tuh ngena banget jemaah. Dan ini yang jadi bahasa nomor 2. Nabi bersabda, wahai sahabatku sayang, badiru bil amal. Kamu kalian semua ini kalau beramal, segera, jangan ditunda. Lalu pas Nabi SAW bilang kayak gitu, sahabat itu langsung tertancap jelas jemaah di kepala dan benak beliau. Sampai ketika Nabi SAW dapat wahyu dari Allah, lalu turun wahyu tentang haramnya khamr, Nabi bersabda, saking inginnya cepat-cepat beramal salih dan memaksakan diri untuk nyambut amal salih dengan cepat,
semua kota Madinah menyaksikan lorong-lorong Madinah pada saat ayat khamar turun. Itu banjir khamar sampai hampir setinggi mata kaki orang dewasa di kota Madinah. Karena waktu itu sahabat masih belum turun ayat khamar, masih ada beberapa gentong-gentong khamar di rumah. Tapi begitu ayat khamar turun, semuanya dituang, semuanya dibuang. Gak satupun seorang sahabat yang masih mencicipinya. Saking apanya? Bersegera dalam kebaikan. Kisah nyata yang saya sering ulangi di mana-mana. Hadirin, 2021 kejadiannya. Kami sudah izin dan ini jadi ibrah buat bersama. Ada seorang ibu, ketika kami punya niat dan azam untuk membebaskan lahan membangun masjid, sekarang masjidnya sudah lantai 1, alhamdulillah. Atas seizin Allah, beliau menyampaikan, waktu bulan Rajab, Ustaz, kami mau ikut bangun masjid dalam pembebasan tanahnya, tapi nanti ya bulan Ramadan aja, kata beliau. Beliau menyampaikannya bulan Rajab. Oh ya ibu, amin. Iya, karena kalau bulan Ramadan pahalanya lebih banyak. Ya ibu, amin. Terima kasih atas niat baiknya. Semoga Allah memudahkan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jeda 1 bulan nih jemaah. Ada Sya'ban di tengah-tengah antara Rajab sama Ramadan. Setelah beliau menyampaikan niatnya selang beberapa hari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Ramadan, suami beliau datang lalu menyampaikan apa yang diwasiatkan. Ustaz, ini istri kami pernah berniat untuk membersamai dari pembebasan lahan untuk masjid, mohon diterima. Alhamdulillahnya, beliau sempat bilang sama suami. Jadi niat baiknya terlaksana jemaah. Karena suaminya tahu atas niat baik istrinya, Ramadan mau ikut membersamai. Coba bayangin jemaah, betapa penting urgennya kita menyegerakan kebaikan. Kalau nggak tahu, itu hanya akan jadi niat-niat semata. Tapi kan niat dapat pahala. Iya, tapi pahala dapat niat sama pahala niat plus amal beda jauh bagaikan langit dan bumi. Kalau orang yang baru niat dapat kebaikan. Tapi kalau orang yang niat plus pengamalan, Nabi bersabda, asyra mi'ati di'fin au at'afin kasira. Dia dibalas 10 ila sabi'i mi'ati di'fin, 700 kali lipat, au at'afin kasira. Atau sampai tak terhingga. Nggak kebayang kalau kita sampai niat, tapi belum terlaksana. Dapat niat baiknya, tapi hadirin kurang powerful. Sedangkan padahal kita bisa menyegerakan kebaikan. Mulai hari ini, niat jemaah. Kalau ada kebaikan, saya harus segerakan. Mulai hari ini niat jemaah. Kalau ada majelis taklim saya bisa datang, saya akan datang. Mulai hari ini berazamlah jemaah. Kalau hari ini ada Al-Quran yang belum saya baca, saya harus baca. Minimal 1 hari 1 juz. Kebanyakan setengah juz. Masih kebanyakan 1 lembar. Masih kebanyakan 1 ayat. Yasin. Sadaqallahul. Kalau 1 ayat masih berat, dibacakan Al-Quran. Kalau sampai 1 ayat nggak bisa, ibu bisikin ke telinganya, la ilaha. Bisikin aja. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba jujur-jujuran jemaah. Lebih sering mana, buka WhatsApp atau buka Al-Quran? Saking jujur. Buka Al-Quran. Buka Al-Quran di HP. Bismillah, ya Allah, hamba niat baca Al-Quran. Kacamata mana? Udah nih, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan bisa di-scroll gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Cukup. Lanjut baca atau buka WhatsApp-nya? Itu. Nggak apa-apa hadirin. Baca Quran lewat handphone boleh. Tapi pastikan diri kita yang kuat menerima godaan WhatsApp. Nggak cuma WhatsApp, kan banyak di sini. Ada TikTok, ada Shopee, ada yang lain-lain macam-macam. Itu kan godaan berat buat seorang hamba.
Makanya Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan kepada seorang hamba, walikulli wijatun huwa walliha fastabiqul khairat. Walikulli wijah, pada setiap wajah, huwa muwalliha, dia harus tahu kemana dia hadapkan. Jamaah kalau ngadepnya ke Quran, fokus aja ke Quran, notifnya dinonaktifkan untuk sementara. Kalau jamaah fokusnya udah, cungkling ini segera nih harus dibaca. Mana tulisannya dari ayah bebek saya, dari suami tercinta. Pasti pesan penting. Nggak konsen, tapi kalau jamaah merasa bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau jamaah merasa, saya itu orang yang lemah, dapat notif dikit, pasti harus saya buka. Baca, pegang Al-Quran. Mushafnya dipegang. Boleh nggak saya baca ketika saya lagi sedang haid? Hanya baca, berdasarkan hafalan yang dipunya. Jawabannya boleh, namanya murojaah. Pertanyaan kedua, ketika sedang perempuan berhalangan, boleh nggak kalau memegang mushaf Al-Quran? Jawaban Al-Quran, Allah berfirman, Al-Waqi'ah ayat ke-79, La yamassuhu illal mutahharun. Quran, mushafnya tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Makanya dianjurkan kalau pas mau baca Quran, berwudu, punya wudu, syukur-syukur digantung wudu. Pernah ada kisah hebatnya orang gantung wudu di jamaah. Rasulullah lagi sama sahabat, Bilal bin Rabah ada di sana. Rasulullah terus kemudian bilang, wahai Bilal, kami mendengar terompahmu ada di surganya Allah. Bilal langsung nangis luar biasa. Ya Rasulullah, kenapa kok sendal saya sudah sampai duluan ke sana ya Rasulullah? Nangis Bilal terharu luar biasa. Nabi pun dan para sahabat terus kemudian mereka penasaran, apa amaliyah Bilal sampai-sampai Bilalnya masih hidup di dunia tapi sendalnya terdengar di surga. Ternyata amalan Bilal simple. Ada dua amalan Bilal bin Rabah yang menghantar beliau masuk surga. Yang pertama, gantung wudu. Amalan yang pertama apa? Batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Yang kedua, sholat sunnah syukril wudu. Sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Itu amalan Bilal bin Rabah yang membuat beliau masuk surganya Allah. Jemaah, kita bisa punya potensi yang sama. Seperti Bilal bin Rabah. Dan itu gratis, nggak keluar biaya. Kalau jamaah main besar-besaran infak, mungkin ada yang lebih besar. Main besar-besaran wakaf, mungkin ada yang lebih besar wakafnya. Main besar-besaran perjuangan dalam agama Allah, ada yang lebih besar perjuangannya untuk agama Allah. Tapi kalau main menjaga wudhu, setiap kita bisa. Sholat sunnah syukril wudhu, setiap kita mampu insya Allah. Niatkan jemaah. Kan tema kita adalah istiqomah di jalan Allah. Semoga wafat husnul. Jemput husnul khatimah. Jangan didiemin aja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hambaku, kamu gak usah takut. Kalau ada aku, kamu minta apa aja, minta deh. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku Allah akan menjawab semua yang kamu mau, semua yang kamu minta, semua yang kamu mohonkan, aku jawab. Salah satunya yang dimohonkan husnul khatimah, minta. Jemaah, perang Uhud. Kejadian nyata di perang Uhud. Waktu itu ada laki-laki non-muslim datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini datang, sahabat lain merapat karena takutnya mau menyerang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau menyakiti kepada Rasulullah. Tapi Rasul terus kemudian melihat wajahnya berbinar, matanya bersinar akan keimanan sama Allah. Rasul langsung feeling, ini orang mau syahadat, biarkan dia. Orang ini mendekat kepada Rasulullah. Sahabat lagi ngumpul karena dia lagi bagi-bagi ghanimah. Laki-laki ini bilang, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam ya Rasulullah. Rasul langsung syahadatkan. Setelah bersyahadat, Rasul bersabda kepada sahabat, tolong bagikan harta ghanimah untuk yang baru masuk Islam, mu'alaf.
Langsung bagiin hartanya buat mualaf. Kata laki-laki yang baru masuk Islam ini, ya Rasulullah, sungguh aku masuk Islam bukan karena harta ghanimah ini. Ya Rasulullah, sungguh aku masuk Islam bukan karena dunia. Ya Rasulullah, aku masuk Islam karena aku ingin seperti sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, berjuang di medan jihad sampai anak panah musuh tertembus ke jantungku, sampai ke belakangku, aku wafat dalam keadaan mati syahid di medan jihad. Apa jawab Nabi? Dengan indah Nabi bersabda, kalau kamu jujur dengan ucapanmu, Allah izinkan itu terjadi. Jemaah, langsung beberapa saat dia baru syahadat. Beberapa saat panggilan jihad medan Uhud, perang Uhud di medan Uhud. Itu mengepul jemaah. Debu-debu naik jemaah. Ketika awalnya kaum muslimin menang, berbahagia semuanya. Tapi ketika itu kaum muslimin lengah, Nabi bersabda, jangan turun dari sana, jangan turun wahai pasukan pemanah, tetap di Jabal Rumah, tetap di bukit pemanah. Panah itu kalau zaman dulu kalau zaman sekarang sniper. Supaya kalau ada macam-macam di sniper dari atas, dipanah dari atas. Tapi sahabat ini kadang ada yang ngeyel. Akhirnya mereka turun, nggak patuh sama perintah Rasulullah SAW. Waktu itu lawannya Khalid bin Walid, ketika Khalid bin Walid belum masuk Islam. Khalid bin Walid melihat muslimin lengah, diputar balik, dimanuver, diserang, hingga terjadilah kalah 1-1. Kalau bisa dibilang tadinya sudah menang 1-0, dipukul balik jadi 1-1, wafat 70 syuhada di medan Uhud. Dan salah satunya, Nabi mencari laki-laki yang baru masuk Islam, belum sempat sujud, belum sempat sholat, masuk syurganya Allah, mati syahid. Jamaah, Rasul cari. Sahabat, tolong cari yang tadi baru masuk ke dalam Islam. Begitu dicari, terlihat laki-laki itu, lalu Nabi bertanya, huwa, tanya Nabi. Apakah dia adalah dia yang tadi baru masuk Islam? Jawab para sahabat, benar ya Rasulullah. Persis. Dilihat kondisinya, ada panah, tombak menancap di dadanya, tembus ke belakang, dan dia meninggal mati syahid, jujur dengan apa yang dia pinta, dan jujur dengan apa yang dia ucap. Allah kabulkan kejujuran. Jemaah yang dirahmati Allah. Lalu Nabi pun bersabda, riwayat Muslim, man, siapa orang? Sa'alallahu ta'ala syahadah bisidq. Kalau dia jujur minta mati syahid sama Allah, ballaghullahu manazil syuhada wa in mata ala firasyih. Allah sampaikan derajat kepada mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jawabannya satu, asalkan benar-benar jujur. Sudah jujur belum kita dalam hidup? Mau ngaji, baru gerimis dikit, alah gerimis, tadi tidur wae lah. Itu nggak jujur. Bismillah ya Allah, saya mau sedekah, alah tapi eman-eman lah. Itu belum jujur. Bismillah ya Allah, mau baca Quran, tapi kayaknya males deh. Quran didiemin sampai berdebu. WhatsApp dengan handphone yang dibuka tiap hari ini sampai kinclong. Al-Qurannya berdebu. Tidak dibuka kecuali setahun sekali, itu pun cuma pada bulan pengalaman kayaknya. Hadirin coba bayangin, jujur nggak kita sama hijrahnya kita, kembalinya kita sama Allah? Sudah sejujur apa jemaah? Jujur. Intasdukillah yasduka. Kalau kita jujur, ya Allah tolong kami, Allah akan tolong. Ya Allah bantu kami, Allah bantu. Ya Allah kuatkan kami, Allah kuatkan. Ya Allah izinkan kami, pantaskan kami, Allah pantaskan, Allah izinkan. Asalkan jujur. Cara jujur itu bukan cuma di lisan, tapi disertai perbuatan. Makanya tadi nomor 2, gimana cara kita istiqomah di jalan Allah? Paksakan. Dipaksain. Gak apa-apa. 7 hari pertama dipaksakan. 10 hari berikutnya terbiasa. 10 hari berikutnya lagi kebiasaan. Bulan berikutnya jadi karakter. Oh, kalau mau nyari ibu ini gampang. Mau ketemu ibu fulanah gampang. Caranya datang aja hari Jumat di RSJIH, di Masjid RSJIH pasti akan didapati di sana. Oh, mau ketemu sama Mbak fulanah, ngaji aja di Samara, nanti ketemu kok sama beliau.
Oh, mau ketemu sama ini, gampang aja. Langsung kebaca karakternya karena sudah menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri. Allah selalu mengingatkan jemaah soal kebaikan itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kalau tentang kebaikan, wasari'u, cepat, segera. Anak muda bilangnya apa? Gercep. Satset, dasdes, tastes. Allah suka hamba yang tastes, dasdes, satset. Allah nggak suka hamba yang pelin-pelan. Allah nggak suka hamba yang sukanya menunda-nunda, banyak excuse. Kalau jamaah sungguh-sungguh, ada 1001 cara. Kalau jamaah nggak sungguh-sungguh, ada 1001 alasan. Pasti ada aja. Diajak, ada alasannya. Bu, mau ngaji, ayo. Aku masih sibuk. Emang dikira yang ngaji pengangguran semua apa? Yang ngaji juga punya kesibukan. Ada anak yang diurus, ada pasangan, ada kemudian menantu, ada kemudian cucu. Ada sini yang punya cicit, kayaknya enggak, sini 17 tahun semua. Nomor 3, terakhir. Apa yang membuat istiqomah di jalan Allah? Yang membuat seorang hamba istiqomah di jalan Allah yang terakhir adalah teman yang salih. Teman salihah. Hadirin, kenalan gitu loh jemaah. Coba kanan kirinya tuh kenalan, Mbak. Dari mana? Barangkali satu komplek, tapi nggak kenal. Ketemu sebelahnya, loh, ini yang ngutang sama saya. Cocok ini jemaah. Kalau kita cari teman yang salih, teman itu seperti kaca, cermin. Teman seperti cermin. Kita tersenyum, dia juga senyum. Cari teman yang kayak gitu jemaah. Kitanya berbuat baik, dia lebih baik lagi. Cari teman yang kayak gitu. Makanya Nabi bersabda, berteman itu seperti saling mempengaruhi. Berteman dengan penjual parfum, tercium bau. Berteman dengan pandai besi, tercium bau yang tidak sedap. Sebabnya, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita cari teman yang baik? Karena teman itu saling mempengaruhi. Al-akhillah yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Perhatikan, Allah berfirman, suatu saat teman-temanmu itu akan jadi musuh satu sama lain, kecuali yang berteman dan bersahabat karena asas ketakwaan kepada Allah. Coba lihat, teman kanan kiri, ini yang besok insya Allah ketemu di surganya Allah. Nanti kalau nggak ketemu, coba dicari. Saya cari-cari di surga kok nggak ada. Oh, boleh jadi beliau di VVIP jemaah. Kita di bawahnya, pantas nggak ketemu. Lah emang jemaah yang dirahmati Allah, disangka surga nggak bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat atau enggak? Surga bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat jemaah. Kita nggak tahu, wallah hadirin, bahkan yang berbicara pun boleh jadi banyak sekali di antara jamaah yang datang mendengarkan yang berbicara, boleh jadi jamaah yang pahalanya lebih banyak, jamaah yang lebih besar wakafnya, lebih besar perjuangannya untuk agama Allah. Kita nggak pernah tahu saat nanti jamaah lebih tinggi kedudukannya, Allahu Akbar. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita lagi sama-sama belajar bareng, berusaha bareng untuk sama-sama jadi hamba yang pantas memasuki surga, firdaus surganya Allah. Caranya, cari teman yang salih. Hadirin tahu, teman yang salih itu besok bisa memberi syafaat buat temannya. Nabi cerita, sabda Rasulullah, kalau nanti kalian mendapati, ada di antaranya adalah penghafal Al-Quran, maka 10 orang bisa memberi syafaat. Maka nanti 1 orang bisa memberi syafaat untuk 10 orang. Jadi 1 yang tadi, menghafal Quran, bisa ngasih syafaat nolong yang 10 orang yang lain. Tolong yang lain.
Teman yang salih juga iya. Ya Allah, dulu kami sholat bareng, rukuk bareng, sujud bareng. Dulu kami ngaji bareng. Sekarang dia nggak kami lihat, ya Allah. Ternyata ada di nerakanya Allah. Dengan kalimat yang indah. Ya Allah, izinkan aku ditemani dia, ya Allah. Allah berfirman, wahai malaikat, keluarkan dari neraka. Dia pun dicelupkan satu celupan, bersih sebersih-bersihnya. Dia dimasukkan ke dalam surga, tapi karena dulu mantan bekas penghuni neraka, ada di jidatnya sebuah ingatan minal juhannamiyin, mantan penghuni api neraka. Walaupun nggak kelihatan ya, itu udah masuk surga. Tapi tetap ada kayak gitu. Orang mengenalinya. Kenapa? Agar orang penduduk surga itu tahu dan bersyukur bahwa masuk surga tanpa lewat transit neraka adalah nikmat yang sangat dahsyat. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga tanpa transit neraka. Masuk surga Allah tanpa dihisab. Allah izinkan pantas jadi surga Firdaus. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah 3 cara supaya kita istiqomah. Yang pertama, minta sama. Yang kedua, paksakan dalam. Yang ketiga, cari teman yang sendiri. Gak usah jauh-jauh. Teman yang soleh itu sekarang ada di kanan kiri, depan belakang jamaah. Genggam erat, jangan lepaskan. Kalau jamaah punya kendaraan agak longgar, motornya yang tadinya sendiri, ajak yang lain. Mbak, ayo tak jemput. Gak apa-apa. Jangan takut kehilangan bensin. Allah yang ganti. Jangan takut merasa, saya repot Ustaz, dadak jemput dulu. Asalkan searah, kenapa enggak? Kecuali ngajinya di JIH. Jemputnya di, misalnya jemputnya di dari ujung ke ujung. Padahal rumah kita dari JIH tinggal 1 kilo tok gitu, harus jemput dulu ke ujung ya? Enggak juga. Tapi mumpung searah, kenapa enggak sekalian? Yuk berangkat bareng jamaah, harus gandengan tangan menuju surga. Jangan sampai. Barakallahu fikum. Mari kita buka tanya jawab. Tapi jamaah, sebelum tanya jawab, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan kalau jamaah yang hadir offline di Masjid RSJIH, bila mana ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya video pendek dakwah saya, isinya ada kebaikan yang mungkin bisa kita bersamai bareng-bareng di sana. Save nomor WA kami 0812 13, diulangi 081213 60 70 20. Diulangi 081213 60 70 20. Sebut nama, terus saya yang tadi kajian di RSJIH Jogja. Mudah-mudahan jadi jariah. Dan hadirin, mohon doanya ya jemaah, kami sedang terus membangun lantai 2 dan membangun sekolah SD penghafal Quran di Wonosobo. Semoga jadi jariah kita bareng-bareng. Jemaah juga kalau ada yang berkenan mau bersamai, langsung jemaah nanti bisa WhatsApp ke nomor yang tadi aja. Gimana caranya kalau mau bersamai bangun wakaf jariah masjidnya? Nanti dibersamai insyaallah. Barakallahu fikum. Mari kita buka untuk tanya jawab. Cukup 3 penanya ya jemaah. Barakallahu fikum. Mas, ada pensil apa? Bolpen? Pakai ini nggak apa-apa Ibu? Pakai ini. Ada pensil. Sebelum dilanjut tanya jawab, kami yang tanya jawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz tentang istiqomah. Apa parameternya sehingga amalan seseorang itu bisa dikategorikan sebagai amalan yang istiqomah? Terima kasih. Iya Bunda. Ya siap. Terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya keren banget. Semoga Allah memuliakan Ibu yang bertanya dan keluarga besar dan seluruh kaum muslim. Apa parameternya? Kita sudah dibilang sebagai orang yang istiqomah. Jawabannya, orang yang istiqomah itu terlihat dari 3 aspek. Yang pertama, dia didekatkan kepada kebaikan. Jadi kalau hadirin itu sudah mulai dekat, merapatnya kepada yang baik, merapatnya kepada amal salih, itu sudah salah satu parameter nomor 1 istiqomah. Yang kedua, saat kita mulai menjauh dari yang buruk, maksiat, anfaedah, gak bermanfaat, itu ciri-ciri sudah selangkah untuk istiqomah. Poin yang kedua. Yang ketiga, kita parameter istiqomahnya ada pada saat menjadi diri kita yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena jemaah, kita nggak pernah diminta untuk lebih baik dari orang lain. Kita nggak pernah diminta untuk lebih baik dari siapapun. Kita hanya diminta lebih baik. Kita hanya diminta untuk jadi yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Itu aja. Udah. Maka kalau 3 ini jamaah punya, itu parameter dengan izin Allah istiqomah. Makasih banyak Ibu, semoga dimuliakan Allah selalu. Barakallahu. Lagi silakan hadirin. Yang tadi di belakang? Mohon izin diberi Mas, beliau dikasih ke beliau boleh? Nyampe? Nggak nyampe Ibu kayaknya. Nggak terdengar, mohon izin. Boleh lebih dekat lagi, Bu? Apabila kita upload status yang penyakit hati yang muncul banyak. Paham. Apakah kita yang upload itu bisa berdosa? Iya, paham Ibu. Barakallah. Terima kasih banyak hadirin pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan yang bertanya sebagai besar dan seluruh kaum muslimin. Apakah kalau seseorang itu update status yang membuat orang lain hasad, itu bisa menjadikan dosa bagi dirinya? Jawabannya ada 2 aspek. Yang kacamata yang memposting dulu jemaah. Siapapun yang memposting, niatkan karena Allah, niatkan dalam kebaikan. Memang kebaikan kontennya ya, pastikan juga kontennya adalah kebaikan. Niatkan yang dipostingkan karena Allah. Adapun yang menonton postingan harus punya baik sangka. Kalau kita yang nonton postingan orang posting sesuatu terus kita bilang, halah gaya. Itu yang sakit hatinya yang nonton. Itu yang hasad hatinya yang menonton statusnya orang. Kalau nggak suka, jangan di-save nomornya. Kalau nggak suka, jangan ditonton. Lah ini nggak ada yang nyuruh nonton. Dia nonton sendiri. Setelah nonton marah-marah sendiri. Kan aneh jemaah. Dan cara orang bahagia beda-beda ya jemaah. Ada yang cara bahagianya dengan memposting mungkin dari pencapaiannya. Silakan aja. Ada yang mungkin cara bahagianya adalah memposting kebaikan yang lagi diberikan. Apakah boleh memposting sedekah? Jawabannya boleh. Dalil Al-Quran Al-Baqarah 274. Kalau kamu sembunyi-sembunyi boleh, kamu terang-terangan itu pun juga boleh. Jadi jangan khawatirkan jemaah soalan kalau postingan itu adalah postingan yang membuat merusak, mudarat, baru berdosa. Kalau postingannya maksiat, kena dosanya nggak? Kena dosanya. Tapi kalau postingannya manfaat, itu dapat pahala jariah buat kita semua. Mudah-mudahan jamaah kita semua selalu bisa posting yang baik-baik. Dan jamaah, kalau ada video cuplikan gitu, potongan ceramah dari misalkan menurut jamaah ustadz manapun, beliau menyampaikan dengan cara yang baik,
Lalu jamaah cocok nih untuk di-share aja. Mudah-mudahan jadi jariah buat barengnya. Begitu ya jamaah, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diaminkan jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna laka dzakarin. Allahumma ij'alna laka syakarin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna ma'al qawmil kafirin wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, ini kami hamba-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Kami hamba-Mu yang paling sering bermaksiat. Datang mengetuk pintu rumah-Mu ya Allah yang maha mulia. Muliakanlah kami ya Allah. Karuniai kami segala rahmat-Mu ya Allah. Anugerahi kami berkah dari-Mu ya Allah. Ya Allah, lisan ini yang dipakai menggunjing, lisan ini juga yang dipakai berzikir padamu ya Allah. Luruskan niat lisan ini untuk terus berzikir kepadamu ya Allah. Luruskan niat ini untuk terus bisa ikhlas dalam setiap amal saleh. Ya Allah, tangan ini yang kami pakai sekarang untuk berdoa juga tangan ini ya Allah yang kami pakai untuk menulis sesuatu yang maksiat kepada Engkau. Tangan ini juga ya Allah yang membuat kezaliman atas ketetapan yang kami putuskan. Tangan ini juga yang kadang pernah berbuat zalim kepada orang yang lemah lagi tidak berdaya. Ampunkan tangan ini ya Allah. Ampunkan diri ini ya Allah yang pernah berbuat zalim pada orang lain, yang pernah berbuat curang kepada yang lain, yang pernah lisannya tak terjaga merobek-robek kehormatan saudara kami yang lain. Ya Allah, kaki ini yang sekarang kami langkahkan ke masjid ini ya Allah adalah kaki yang sama yang pernah kami ajak untuk melangkah ke tempat maksiat. Adalah kaki yang sama yang pernah kami langkahkan ya Allah menuju apa yang tidak Engkau ridhoi. Maafkan kami pernah salah melangkah ya Allah. Ya Allah, izinkan sekarang, besok, seterusnya, selamanya sampai kami wafat Engkau bimbing kami ya Allah. Engkau terus membersamai kami ya Allah.
Engkau terus mendekap kami dengan rahmat, berkah, dan ridho dari-Mu, ya Allah. Sungguh ya Allah, tidak ada yang kami pinta selain ridho-Mu, ya Allah. Berikan kami kelapangan dalam hidup, tenang dalam menjalani hari-hari, ya Allah. Anugerahi kami nyaman, tidak ada drama-drama yang begitu mengenaskan. Karuniai hati-hati di antara kami saling tertaut karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, sungguh kami punya orang tua yang sudah senja usianya. Kami punya orang tua yang sudah melemah tulangnya, merapuh pandangannya, ya Allah, memutih rambutnya, ya Allah. Anugerahkan usia beliau usia yang berkah, ya Allah. Anugerahi untuk beliau, ya Allah, lapang dalam beramal saleh. Nikmati daripada rezeki apa yang kami titipkan untuk beliau, agar beliau senantiasa bisa nyaman dalam menjalani hidup. Kami yang kadang jauh dari orang tua kami, lupa menelpon orang tua kami, ya Allah. Lupa kami mengabarkan orang tua kami, ya Rahman. Lupa kami menyempatkan waktu berbakti pada beliau, ya Allah. Padahal waktu kami kecil, beliau sering mendekap kami. Beliau yang sering berkorban rela untuk tidak makan yang penting anaknya makan. Izinkan di kesempatan ini, ya Allah, kami mendoakan beliau doa yang tulus. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, orang tua kami telah tiada. Lapangkan kubur beliau, ya Allah. Jadikan riyad min riyadil jannah, ya Allah. Jadikan kami anak cucunya bisa meneruskan amal baik beliau, ya Allah. Jadikan kami semua kelak Kau izinkan kumpul kembali di syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Wahai Allah, sungguh kami penuh dosa. Tangan ini berlumur dosa. Mata ini berlumur dengan kesalahan. Hati ini sering berburuk sangka kepadamu, ya Allah. Kami kira Engkau jahat kepada kami, padahal Engkau sebaik-baik penulis takdir. Kami sering mengira Engkau berbuat buruk kepada kami, padahal Engkau sedang menyelamatkan kami dengan cara tersebut. Kami sering berburuk sangka kepadamu, ya Allah, tidak menerima apa ketetapan darimu, ya Allah. Saat pasangan kami Engkau ambil, kami sering tidak terima atas apa yang Engkau tetapkan. Saat buah hati kami yang lucu dan menggemaskan Engkau panggil pulang, rasa cepat seolah kami baru melahirkan lalu Engkau ambil. Seolah hati ini kadang tidak terima, ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Padahal semua yang darimu pasti yang terbaik. Engkau ambil ia karena Engkau tahu kami orang tua yang berlumur dosa. Karenanya anak itu kelak menjadi jembatan kami masuk syurga, ya Allah. Engkau ambil beliau karena Engkau tahu bahwasanya usia beliau adalah usia terindah berpulang dalam keadaan iman yang kokoh. Karenanya beliau Engkau ambil dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami tidak tahu akhir hidup kami akan seperti apa, ya Allah. Apakah kami tetap mengaji istiqomah, ataukah kami berlumuran dengan dosa kembali kepada masa jahiliyah itu. Tapi kami mohon, ya Allah, istiqomahkan kami, ya Rabb. Bersamai kami dalam pergaulan yang baik, ya Allah. Berikan kami waktu untuk bertaubat, ya Allah. Dan terima taubat-taubat kami, ya Allah. Karuniai kami kesempatan, ya Allah. Manusia menutup pintunya untuk bertemu dengan kami, tapi Engkau selalu membuka pintu-Mu, ya Rahman. Manusia menutup pertolongan tangan-tangannya untuk menolong kami, tapi kami yakin pertolongan-Mu tiada batas, ya Rahim. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam, wahai Allah yang maha menyelamatkan. Kami sungguh selalu dalam bahaya, ya Allah. Yang menyelamatkan hanya Engkau, ya Rahman. Kami sungguh pernah lalai mendidik anak-anak kami. Kami kira harta kami mensolehkan mereka. Kami kira pilihan tempat sekolah semata membuat mereka menjadi solih. Kami menyerahkan sepenuhnya asuhan itu kepada guru-guru mereka. Padahal kami tahu, ya Allah, kewajiban mendidik anak itu ada pada orang tua dan bukan pada guru-gurunya, ya Allah. Maafkan kami yang lalai mendidik anak-anak kami, ya Allah. Wahai Allah, sungguh kami mohon,
Bukan lagi harta semata ya Allah. Bukan lagi jabatan yang kami pinta ya Allah. Bukan lagi perihal dunia yang kami ingin raih. Kami mohon padamu ya Allah, anak yang salih, anak yang salihah, dari lisan mereka yang tulus mendoakan kami kelak. Kami berharap ya Allah, agar mereka bisa mau sudi mendoakan kami orang tuanya. Kalau bukan mereka, siapa yang mendoakan kami kelak ya Allah? Kalau bukan mereka, siapa yang memohon kepadamu agar kami diampuni yang banyak dosa ini ya Allah? Izinkan kami punya anak cucu keturunan yang salih-salih, ahli ruku, ahli sujud, ahlul Quran, ahli dalam bersedekah. Karuniakan kami sakinah, mawaddah, warahmah dalam berumah tangga ya Allah. Suami kami yakin orang baik. Istri kami pun kami yakin beliau orang baik. Jangan pisahkan kami ya Allah. Sudah cukup kami berpisah sementara di dunia ini, tapi jangan pisahkan kami di akhirat ya Allah. Satukan kami di surga Firdaus-Mu yang paling tinggi kelak ya Allah. Wahai Allah, karuniakan kami hidup yang terus punya iman istiqomah. Wafatkanlah kami semua mati syahid ya Allah. Wafatkan kami semua di tanah suci Mekah Madinah ya Allah. Wafatkan kami lalu dimakamkan di pemakaman baqi ya Allah. Matikan kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tidak setiap waktu saya berkesempatan hadir di RSCI jemaah. Maka saya punya 3 wasiat yang jemaah pegang: jaga sholat, jaga taat, jauhi maksiat, dan doa terbaik kami untuk Profesor Dr. Insinyur Hafidz Handeli dan semua kaum muslimin. Semoga Allah muliakan beliau, dikokohkan dalam urusan beliau, dimuliakan dunia akhirat, diluaskan segala manfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.